Baik, selamat siang dokter. Selamat siang, Alia. Suara saya terdengar jelas? Jelas dokter. Oke, belibet ya sebut namanya ya. Ketuker nggak nanti itu sama dokter Dian yang ganteng tadi sebelum saya? Mohon maaf dokter. Enggak apa-apa. Ini sama-sama kok. Silakan, Atalia. Baik dokter, mungkin sebelumnya saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae dulu dari dokter Dian. Baik, Dr. Dian Martasari lahir di Yogyakarta pada 17 Maret 1979 dan sekarang sebagai dosen asisten ahli akademik di Universitas Padjadjaran. Berikut ini merupakan riwayat pendidikan Dr. Dian yang menimba ilmu di Universitas Gadjah Mada hingga profesi dokter, magister kesehatan di Universitas Padjadjaran, melanjutkan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Universitas Padjadjaran, pasca sarjana S3 di Universitas Padjadjaran, dan konsultan di Kolegium Ilmu Kedokteran Fisik dan Ilmu Rehabilitasi Divisi Kardiorespirasi. Nah, dari pelatihan profesional dan non-formal dari Dr. Dian, pastinya banyak sekali ya. Nah, terjamin ya kalau misalnya pemateri-pemateri kita di hari ini sudah sangat berpengalaman nih. Dan untuk baru-baru ini, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Workshop cara uji klinis yang baik FKUI dan RSHS, Academic Writing AIFIS, dan Course and Workshop on Applied Good Clinical Practice. Beberapa pengalaman mengajar Dr. Dian Martasari adalah modul tata laksana rehabilitasi paru di ICU Universitas Padjadjaran, modul tata laksana rehabilitasi paru pada Neuromuscular Disease Universitas Padjadjaran, dan modul rehabilitasi dan tata laksana COVID-19 Universitas Padjadjaran. Nah, untuk beberapa pengalaman menguji Dr. Dian Martasari adalah Socrates Hospital Medicine. Oh, baik dokter. Iya. Ini sudah terlihat dari CV dokter nih, pastinya Dr. Dian Martasari ini pasti keren sekali ini untuk memberikan materi pada hari ini. Baik, pada hari ini Dr. Dian akan memberi video edukasi dan pemeragaan mengenai hidup dengan anak SMA. Baik, kepada Dr. Dian, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Atalia, terima kasih juga kepada AMSA UNER, terima kasih kepada Yayasan Archipelago dan Komunitas Spinal Muscular Atrophy Indonesia atas kesempatan dan kepercayaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik gitu ya, atau teman-teman semua. Selamat siang. Baik. Jadi tadi udah diperkenalkan, nama saya Dian. Memang di komunitas SMA ini ada duo Dian gitu ya. Untung berbeda jenis kelamin ya, jadi bisa dibedakan nanti dokter Dian laki atau perempuan gitu kan ya. Coba kalau jenis kelaminnya sama mungkin bingung ya, Dian yang perempuan yang mana ya gitu kan, tapi karena beda jenis kelamin jadi bisa dibedakan. Nah, workshop yang kedua ini lebih ke praktek gitu ya, jadi mungkin buat rekan-rekan SMA gitu ya, jadi nanti harapan saya bisa dilakukan di rumah gitu ya setelah melihat video gitu. Meskipun terus terang yang disampaikan Dr. Dian sebelum saya tadi itu memang betul. Kami sangat mengharapkan obat itu masuk ke Indonesia gitu kan, karena memang kecerdasan anak SMA ini normal, jadi diharapkan kualitas hidupnya lebih baik. Tapi sambil menunggu itu, apa yang bisa dilakukan di rumah supaya tidak mudah sakit, karena pada anak SMA ini sering mengalami masalah pada pernapasan. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ya, saya izin share screen ya. Sudah kelihatan? Ini saya slideshow. Oke. Baik. Nah, tadi kalau Dr. Dian menjelaskan bagaimana mendiagnosa, dia sudah tahu bahwa SMA ini terjadi karena kelainan genetik. Nah, tadi pagi juga udah dibahas mengenai skoliosis gitu kan. Itu semua
terjadi karena adanya kelemahan otot rangka, kelemahan otot. Nah, kelemahan otot ini tidak hanya yang di rangka saja, tapi juga mengenai di otot pernapasan. Hal ini akan mengakibatkan penurunan kemampuan pengembangan paru-paru, kemudian ketidakmampuan untuk batuk, dan rentan terkena infeksi saluran napas. Keluhan ini bersifat progresif dalam arti karena memang ototnya itu tidak dilatih gitu kan, nanti lama-kelamaan ototnya jadi akan tambah lemah gitu. Seperti kalau misalkan kita sakit, istirahat, terus tiduran, terus pasti ketika sembuh, itu kalau mau beraktivitas itu kan badan rasanya kok, aduh kok lemes ya gitu kan, kok mau jalan kok cepet capek ya. Nah, itu yang terjadi juga pada SMA. Nah, kalau pernapasan normal pasti oksigen masuk, karbon dioksida atau CO2 atau apa sih, zat racun ya istilahnya ya, itu yang dikeluarkan. Jadi jangan sampai CO2 ini yang kita yang kita simpan dalam tubuh karena tidak akan bermanfaat. Tetapi karena adanya kelemahan otot pernapasan, maka proses mengambil napas maupun membuang napas itu menjadi sangat susah, sangat sulit gitu kan, karena kelemahan ototnya. Akibatnya apa? Akibatnya paru-paru ini tidak bisa mengembang maksimal. Jadi kalau kita umpamakan paru-paru itu seperti balon. Kalau ditiup kalau ditiup itu berarti saat ambil napas ya. Kalau ditiup banyak gitu ya, banyak udara yang masuk, maka paru-paru akan mengembang besar. Balon juga akan mengembang besar, gitu kan. Jadi kalau misalkan udara yang masuk ke balon itu cuman sedikit, maka balonnya nggak akan mengembang maksimal kan. Jadi balonnya itu akan mengkeret atau balonnya itu akan kecil. Bahkan kalau balon lama nggak ditiup, ya kan, yang dirasain apa? Ada pernah nggak misalkan kita tiup balon nih, ada acara ulang tahun tiup balon, terus kan ada kan, aduh ini susah banget nih, ini balon karetnya udah lama nih gitu. Pernah nggak ngerasain begitu? Pernah ya? Nah, itu juga yang terjadi dengan paru-paru. Jadi kalau tidak pernah dikembangkan, maka paru-parunya juga akan mengkeret lah kalau bahasa Jawanya itu ya. Nah, karena kelainan SMA ini genetik, dan biasanya itu memang yang paling banyak kan SMA tipe 1 ya. Jadi mengakibatkan bentuk dadanya itu sangat khas gitu. Jadi bentuknya itu seperti lonceng, kemudian ini ya, ini contoh, bukan contoh ya, ini ada salah satu pasien saya, ini bentuknya begini nih, seperti lonceng gitu kan ya. Bisa dibayangkan kalau rongga dadanya aja seperti ini, kemudian ada kelemahan otot, ya kan, sehingga terjadi skoliosis, gitu kan. Bisa dibayangkan ini seperti apa rongga dadanya. Ini pada anak ini sudah ada skoliosis sedikit sih ya, di area ini, sebentar ya, saya kalau kursor saya ini bisa kelihatan nggak ya? Bisa, dokter. Oke, bisa ya. Jadi ini kan dia mulai melengkungnya di sini nih, gitu kan. Dan kalau dilihat kan rusuknya, tulang rusuknya yang bagian kanan dari foto ronsen ini kan jaraknya sempit ya. Sedangkan yang di sebelah kiri itu jaraknya lebar. Jadi bisa dibayangkan kan paru-paru sebelah kanan tuh kayak kegencet gitu kan ya istilahnya tuh, karena lebih ketekan, udah nggak mengembang karena otot napasnya lemah, tambah otot rangkanya tidak bisa menopang rongga dada, makanya skoliosis. Jadi paru-parunya yang sebelah kanan ini lebih kegencet daripada yang kiri. Oke. Nah, ini terkait apa tadi ya, karbon dioksida dan oksigen gitu ya.
Biasanya pada anak SMA itu karbon dioksidanya itu tinggi, zat racunnya itu tinggi. Padahal kan zat racun itu harus dibuang, nggak boleh ada di dalam tubuh. Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mengetahui kadar CO2 atau zat racun itu dengan caranya analisa gas darah. Tapi analisa gas darah ini itu diambil darah dari arteri dan itu rasanya nggak nyaman ya, sakit gitu kan. Diambil darah yang di vena, yang di siku aja kadangkala kan kalau anak-anak suka nangis gitu kan. Ini apalagi yang di arteri gitu kan, itu sangat tidak nyaman. Ada alat tuh namanya kapnograf gitu. Ada. Tetapi kalaupun tidak punya ataupun tidak bisa diperiksa dengan analisa gas darah tadi, minimal itu menggunakan pulse oximetry atau untuk mengukur saturasi oksigen. Sekarang mah pulse oximetry itu udah bukan barang bukan barang asing kan, bukan barang langka gitu loh. Bahkan saya kira semua orang sekarang udah tahu itu pulse oximetry. Di bawah 95 udah itu, bawa aja ke rumah sakit. Kan gitu ya, karena masa COVID, masa pandemi. Jadi semua orang sudah aware cara penggunaan pulse oximetry. Yang ditanyakan adalah, jadi kalau pada pasien SMA, apakah memerlukan oksigen? Gitu. Nah, tidak semua kondisi pada anak SMA yang mengalami sesak napas itu memerlukan oksigen. Jadi saran saya sebaiknya kalau anaknya sesak segera dibawa ke dokter, karena memerlukan oksigen atau tidak itu dokternya nanti yang akan menentukan. Nah, terkait tadi ya CO2 yang tinggi itu zat racun gitu kan, itu dia bisa kita perhatikan kalau ini nih ada di tertulis di sini ya. Jadi biasanya tuh sering lelah, mudah sesak napas, kemudian nyeri kepala, mudah terbangun saat tidur malam hari, mudah mengantuk, cemas, depresi, penurunan berat badan ataupun peningkatan berat badan, nyeri otot, susah konsentrasi gitu kan. Nah, karena zat racun tadi ya harusnya dibuang gitu kan. Jadi pasti efeknya hal yang tidak baik. Bagaimana sih kalau ada anak SMA atau bagaimana sih kita seharusnya kalau merawat anak dengan SMA gitu kan ya. Memang sebaiknya tuh di awal dilakukan tes fungsi paru untuk mengetahui fungsi paru-parunya itu sampai di mana ya, pada kondisi apa sekarang. Kemudian dicek kadar PCO2. Tetapi kalau tidak bisa, tadi bisa dengan saturasi oksigen. Nanti di bagian belakang ada. Kemudian juga dilakukan tes kemampuan batuk gitu. Jadi kalau tes kemampuan batuk ini lebih dari 160 liter per menit, maka kemampuan batuknya masih bagus, jadi masih bisa mengeluarkan dahak. Gitu. Kemudian cek saturasi oksigen menggunakan pulse oximetry, nilai normalnya adalah di atas 94. Jadi kalau sudah 94 ke bawah gitu ya, 93, 92, 91 itu napasnya udah sesek. Biasanya pada anak SMA itu suka ada lendir atau dahak yang membuat oksigen tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. Gitu. Jadi itulah yang menyebabkan tidak semua anak SMA itu perlu oksigen. Jadi kalau misalkan kita bayangkan ya saluran napas itu selang gitu ya, kita bayangin aja lah diumpamakan saluran napas itu seperti selang.
Kemudian kalau selangnya itu mampet, gitu kan, mampet karena banyak lumut, sehingga aliran air di selang itu nggak lancar, kita asumsikan sama dengan di paru-paru. Jadi di saluran napasnya, saluran napas paru-paru itu ada dahak, ada lendir yang kental yang menutup saluran napas. Terus karena sesak, keluhannya sesak, saturasi turun gitu kan. Oh ya nih, kita kasih oksigen, langsung pasang oksigen. Mungkin karena di rumah punya oksigen gitu kan. Kasih oksigen. Kira-kira nyampe nggak tuh oksigennya ke dalam paru-paru? Kalau ada yang menyumbat saluran napasnya. Nah, ini karena saya share screen kan saya nggak bisa lihat yang lain ya. Boleh tuh dijawab di ruang chat. Kira-kira bisa nggak tuh oksigennya nyampe ke dalam paru-paru? Kalau ada lendir, gimana? Oh, tidak bisa, ya. Iya, hebat. Tidak bisa ya, karena ketutup lendir gitu ya. Ini beberapa ada di chat ya. Nah, jadi memang harus diperhatikan. Jadi tidak bisa dengan gampang, oh sesek, saturasi turun, langsung kasih oksigen. Tapi kalau memang anaknya batuk, banyak dahaknya, itu yang dikeluarkan dulu, diusahakan untuk dikeluarkan dahaknya. Masalahnya kan kalau dokter itu kan kita bisa minta untuk pemeriksaan foto ronsen untuk mengetahui ini paru-parunya lagi radang apa enggak ya gitu kan. Kalau istilah kedokteran teh bronkopneumonia enggak ya gitu kan, atau didengarkan pakai stetoskop gitu kan. Oh iya ya, ini banyak lendir gitu kan. Tapi kan kalau di rumah orang tua itu kan belum tentu punya stetoskop, ya kan? Nah, jadi memang nanti latihan ini kalau bisa itu dilakukan secara rutin. Jadi jangan nunggu batuk, jangan nunggu sesek gitu loh. Ya. Itu. Oke. Nah, jadi saturasi oksigen kalau di bawah 95 itu harus hati-hati. Jadi biasanya saya itu selalu meminta orang tua untuk mengecek 1 jam setelah anak tertidur lelap, terutama sih di malam hari ya. Jadi karena kan kalau di malam hari itu rentang waktunya kan panjang gitu. Cuman nggak enaknya orang tuanya jadi begadang gitu, ya kan? Jadi kalau tidur siang kan mungkin hanya 2 jam. Jadi kita nggak tahu nih tidur lelapnya ini kapan. Kemudian untuk dilakukan pemeriksaan terus serial jam sekian diperiksa kan jadi nggak bisa, karena kalau tidur siang itu hanya sebentar. Baiknya sih waktu tidur malam 1 jam setelah anak tidur lelap itu tuh kalau istilah kedokterannya itu tidur REM ya, tidur pules lah ya, bahasa awamnya tuh tidurnya udah pules. Dan itu tuh memang Tuhan itu menciptakan kita, memang udah ada jatahnya kok dalam 24 jam itu. Jadi kalau malam itu ya memang jatahnya untuk istirahat gitu loh. Jadi kalau istirahat memang Tuhan itu udah menciptakan, oke, kamu istirahat, kamu tidur, saya bikin nih otot kamu itu lemes. Karena seharian kamu udah capek, seharian kamu udah beraktivitas gitu ya. Jadi memang pada waktu tidur itu otot-otot kita itu lemes. Lemes itu dalam arti relaksasi, ya, bukan berarti lemes tidak kuat ngapa-ngapain, tapi relaksasi gitu. Termasuk otot napas. Jadi bisa dibayangkan kalau yang normal ketika dia tidur itu semua ototnya relaksasi, termasuk otot napas masih bisa masih bisa bekerja kan karena ototnya normal. Tapi kalau pada anak SMA yang pada kondisi secara umum memang sudah mengalami kelemahan otot, ya kan? Kemudian dia tidur di malam hari dan memang itu sudah dikontrol, sudah ada
apa ya, ya memang sudah diatur kalau tidur terutama malam hari memang ototnya relaksasi, jadi bisa dibayangin napasnya pada anak SMA lebih gampang apa lebih susah? Boleh jawab di chat. Ya. Jadi itulah makanya saya selalu meminta orang tua untuk mengecek saturasi oksigen itu di malam hari, kemudian tiap jam. Sampai ya, kalau kan pasti orang tua kan tahu ya, anak saya tidur jam berapa, jam 10 misalkan. Oke, kita cek jam 11 gitu. Terus biasanya bangun jam berapa? Oh, kalau bangun tuh jam 5 gitu kan. Berarti pemeriksaan tiap jamnya itu ya berakhir di jam 4 gitu kan. Jadi nanti jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 gitu kan, jam 4 itu dibikin diary. Saturasi oksigen, jadi tanggal sekian, jam sekian, saturasinya sekian. Oke, misalkan sekarang ya, tanggal 18, jam 23, saturasinya 95. Tanggal 18 Desember, jam 24, saturasinya 94. Jam 01 berapa? Itu jadi sebuah diary. Dan minimal itu dilakukan 5 hari berturut-turut. Namanya juga diary kan. Jadi memang berurut-urut. Cuman itu enggak tiap hari terus, kasihan dong nanti bapak ibunya begadang terus tiap malam. Cuman dilakukan evaluasi setiap bulan lagi. Jadi kita lihat lagi. Hasil ini harus dikonsulkan lagi ya ke dokter untuk dinilai nih. Jadi kalau malam kekurangan oksigen nggak anaknya? Atau kadar CO2-nya ini tinggi nggak gitu? Ya, penjelasannya ada di bawah ini. Saturasi oksigen kurang dari 95% itu kadar CO2 itu sudah tinggi, tidak normal. Jadi sudah di atas 45 mm H2O. Sehingga anak tuh biasanya menjadi hipoventilasi. Yang bisa kita lihat itu anak jadi tampak sesak, lemes, bangun tidur yang harusnya seger, ya kan? Kita kalau udah capek tidur, terus kalau bangun kan seger ya rasanya, wah udah enak nih gitu. Tapi karena dia kadar CO2-nya itu tinggi, maka pas bangun tidur itu, kok nggak enak ya badanku ya, aduh kok rasanya masih lemes ya, aduh aku kok nggak bisa ya mau bangun, lemes. Nah, itu berarti kadar CO2-nya tinggi. Apa yang bisa kita upayakan untuk menjaga semua tadi ya yang udah saya sebutin, supaya kita bisa batuk, supaya kita bisa ngembangin paru-paru, supaya kita enggak lemes, apa sih yang bisa dilakukan? Yang pertama itu memelihara kemampuan paru dan otot untuk mengembang terutama pada anak-anak. Jadi makin kecil harusnya latihan ini makin sering dilakukan, karena kalau nggak dilakukan, kan kalau anak-anak itu masih tumbuh ya kan dia kan tumbuhnya ke atas dan ke samping gitu loh. Tapi kalau saya tumbuhnya udah nggak ke atas lagi, tapi tumbuhnya ke samping, kan gitu. Jadi pada anak-anak justru latihan ini harus dilakukan supaya apa? Supaya tadi bentuk paru-parunya nggak seperti lonceng, gitu kan? Supaya kalaupun ototnya miring, skoliosis gitu, nggak tambah parah karena kita bantu untuk mengembangkan paru-parunya. Nomor 2 ini drainase postural. Ya ini istilah kesehatan ya, istilah medis. Tapi tujuannya adalah untuk mengeluarkan dahak dengan baik gitu kan ya. Gimana caranya? Jadi drainase itu kan jadi untuk mengeluarkan gitu ya, postural tuh dengan postur yang diatur gitu kan, bagaimana sih posturnya. Kalau pada anak-anak mungkin masih gampang ya, karena kan badannya kecil, orang tua mau mengatur gampang gitu kan. Tapi kalau sudah besar gitu kan, sudah SMA gitu kan ya, udah melewati masa puber gitu kan, langsung cepet ya pertumbuhannya, mungkin orang tua juga jadi
mau ngangkat kerepotan, memposisikan juga berat gitu kan ya. Jadi nanti diusahakan sebisanya di posisi apapun itu ditepuk-tepuk gitu kan, supaya untuk melepaskan dahak yang lengket di saluran napas. Terus kalau sudah lepas dahaknya, terus gimana? Kan gitu ya. Padahal kan ototnya lemah, nggak bisa untuk batuk dengan kenceng gitu kan. Nah, nanti ada di video tuh di belakang ada latihan batuk yang efektif begitu. Latihan yang pertama itu untuk memelihara kemampuan paru dan otot agar bisa mengembang. Itu caranya adalah latihan napas dengan ambu bag, atau kalau istilahnya itu air stacking ya, pakai ambu bag. Jadi pakai ambu bag itu bukan berarti hanya untuk pasien yang gawat ya, tapi tujuannya di sini adalah untuk latihan. Untuk latihan, kemudian ya kalau bisa satu anak satu ambu bag gitu kan ya. Terus kalau di rumah memakai ambu bag sih nggak apa-apa, tapi kalau sekarang di masa pandemi ini di rumah sakit, itu kan pemakaian ambu bag sebisa mungkin dikurangi atau mungkin dilakukan di ruangan khusus ya, karena aerosol generating prosedur. Jadi tindakan dengan ambu bag ini akan mengakibatkan adanya aerosol gitu kan ya. Kapan sih, mungkin ada tuh ada yang bertanya kapan sih harus latihan pakai ambu bag gitu kan, kapan sih gitu. Sebaiknya memang dari kecil kalau sudah diketahui menderita SMA itu dilakukan, tapi kalau kayak Mas Ilham tadi kan mungkin baru SMA ya, tadi kalau nggak salah ya baru SMA gitu kan. Nah, kalau pemeriksaan tadi spirometri gitu kan, jadi ada yang namanya hasilnya tuh kapasitas vital paru-paru. Jadi kalau sudah di bawah 70% dari yang diprediksi, berarti sudah perlu latihan napas. Seberapa sering melakukan latihan napas ini? Latihan napas ini dilakukan 2-3 kali sehari, sebanyak 10-15 kali. Maaf ya, maksudnya kali, ini bukan menit. Maaf, salah ketik, udah ngantuk soalnya. Kemudian latihan ini jangan dilakukan 1 jam setelah makan. Kenapa? Nanti kan kalau kita udah makan kan rasanya kenyang, ya kan? Udah kenyang, terus dikasih udara, gitu kan? Iya, kalau terlatih ya, makin sering latihan pasti udah merasa nyaman. Tapi mungkin kalau di awal-awal latihan itu kan bingung. Jadi ada beberapa udara yang masuk ke lambung gitu kan. Nanti mual karena kan udah kenyang makan gitu. Tambah ada udara yang masuk ke lambung gitu kan, tambah penuh, tambah kenyang lagi, itu bisa mual. Jadi makanya jangan dilakukan 1 jam setelah makan. Ada lagi selain pakai ambu bag itu yang namanya napas kodok. Jadi sama 3 kali sehari dilakukannya, sekali melakukan, jadi pagi, siang, malam, atau pagi, siang, sore. Itu 10 kali juga. Jadi pagi 10, siang 10, malam 10. Yang saya highlight di sini, jangan hanya berlatih sewaktu sudah sesak napas atau batuk. Jangan. Jadi justru dari sekarang itu latihan. Gitu. Cuman memang sih ada, insya Allah aman gitu kan, kecuali kalau ada pemakaian ambu bag itu tidak boleh kalau ada pneumotoraks. Pneumotoraks itu jadi ada udara lah di dalam paru-paru gitu kan ya, itu nggak boleh. Makanya sebaiknya memang dikonsultasikan dulu ke dokter anak, tapi biasanya memang aman dan boleh dilakukan. Kalau tidak bisa dengan ambu bag, paling tidak dengan napas kodok ini. Gitu. Napas kodok, atau kalau di masa pandemi ini tuh terkenal dengan istilah napas dalam bertahap atau breath stacking gitu ya.
Eh, ini kita lihat ya video berikut dulu nih ya di sini. Oh, oke. Mungkin karena ini ya, saya stop share dulu ya. Oh, jadi hang ya. Mohon maaf ya, sebentar. Sebentar ya. Oke. 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 Mohon maaf sebelumnya. Tidak apa-apa, dokter. Oke. Ini oke. Karena kan tadi slideshow-nya kan hanya saya ambil untuk ini ya, hanya untuk PowerPoint ya. Harusnya mungkin tadi saya pilih semuanya. Sebentar ya. Jadi tidak muncul. Kalau sekarang masih bisa lihat slide saya atau enggak? Belum ada, dokter. Oh, baik. Sebentar ya. Ini saya juga tidak ada apa namanya, menunya pun juga nggak kelihatan ini sekarang. Sebentar ya. Jadi menu Zoom-nya pun juga nggak ada, saya nggak tahu ini. Bentar ya. Baik, dokter, tidak apa-apa, dokter. Baik, sambil saya kutak-atik dulu sebentar. Ya, tadi itu ada video yang bagaimana cara latihannya yang menggunakan AmbuBack. Oke. Bentar. Oke, sip. Saya udah bisa lihat saya di Zoom sendiri. Sebentar ya. Mohon maaf. Atau mungkin ingin dibantu oleh panitia, dokter, untuk share screen? Oh, oke. Tapi yang saya share tadi malam tuh belum sampai videonya ya. Oke. Oke, ini aja deh saya share. Kayaknya kalau mau share semua tuh gimana? Oh, share screen aja ya. Jadi biar apa yang saya klik bisa lihat gitu kan ya? Oke. Baik. Iya, dokter. Ini kembali lagi ke slide-nya. Jadi tadi kan kita sudah sampai sini ya. Nah, sekarang kita lihat videonya dulu ya. Kalau ini video saya bisa kelihatan? Bisa, tapi nggak ada suaranya, kedengaran nggak? Sepertinya belum ada suaranya, dokter. Oh, oke. Saya stop dulu ya. Kayaknya saya salah lagi. Sebentar.
Oke, boleh. Boleh kalau mau bisa dibantu, harusnya tadi share sound. Baik. Mungkin bisa dibantu. Simak Kalau ini kedengaran suara? Oke. Prioritas spinal muscular atrophy berikut ini yang dapat latihannya dilakukan seperti yang atau ada di video ini ya. di rumah. Silahkan, selamat menonton. Latihan pernapasan untuk anak spinal muscular atrophy itu menggunakan AmbuBag. Nah, alat ini disesuaikan dengan usianya. Jadi kalau ini AmbuBag untuk dewasa, kemudian ada juga ukuran AmbuBag untuk anak-anak. Latihan ini dilakukan pagi dan sore atau 2-3 kali pagi, siang, sore itu lebih baik. Dan sekali melakukan bisa 5 kali napas, nanti istirahat dulu. Kemudian 5 kali napas lagi, istirahat lagi. 5 kali napas lagi, istirahat lagi, dan diulang pagi sore atau pagi siang sore. Ya. Nah, ukuran mask ini harus disesuaikan dan bisa menutup hidung dan wajah, hidung dan bibir. Nah, dan pastikan waktu nanti latihan menggunakan AmbuBag itu tidak ada udara yang keluar dari sela-sela mask. Oke, sekarang kita pasang. Oke, nanti udara akan masuk, didorong, dihirup ya. Tahan, udara masuk lagi, dihirup, tahan, udara masuk lagi, dihirup, tahan, nanti saya lepas, buang lewat mulut. Ya. Oke, kita mulai ya. Perhatikan ya, waktu udara dimasukkan, itu sambil diperhatikan dadanya mengembang atau tidak. Kalau dadanya mengembang waktu udara dimasukkan, berarti udaranya sudah masuk ke paru-paru dan itu betul. Tetapi kalau waktu dipompa, udara dimasukkan, paru-parunya tidak terangkat, tidak mengembang, mungkin ada yang bocor, sehingga harus kita cek lagi. Ya. 1 kali lagi saya ulang. Mulai ya. Nah, ini adalah latihan untuk pengembangan paru-paru. Oke, yang ini sudah. Nah, sekarang PowerPoint saya bisa dilihat? Bisa, dokter. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oke, nah tadi adalah latihan napas memakai AmbuBag. Ini yang namanya drainase postural tadi ya, jadi untuk melepaskan dahak gitu kan, dengan perubahan postur. Caranya itu ya diawali dengan berjemur di bawah matahari gitu kan ya, karena kan supaya anget gitu. Tujuannya adalah kalau hangat itu akan relaksasi ototnya gitu kan ya, karena kalau batuk lagi kalau lagi sakit, lagi batuk itu kan pada saat batuk itu kan otot bekerja keras ya untuk mengeluarkan dahak. Jadi kalau berada di bawah matahari itu hangat, kemudian otot di dada ini relaksasi. Kemudian dilakukan ini istilahnya tapping atau clapping gitu ya, atau cupping. Nanti ada videonya juga gimana caranya melakukan. Nah, ini posisi-posisi gitu kan. Jadi sebetulnya itu jadi kalau kami gitu kan ya, tenaga kesehatan itu kan ada stetoskop. Jadi kita dengarkan dahaknya itu ada di area paru yang mana ya gitu kan. Di area paru atas, tengah, bawah gitu kan, lebih banyak yang depan atau lebih banyak yang belakang gitu kan, samping. Itu gunanya stetoskop adalah untuk mendengarkan gitu kan. Kemudian baru ditentukan posisinya, tujuannya adalah supaya
dahak yang tadinya ada di misalkan paru-paru bagian bawah itu bisa naik ke kerongkongan sehingga nanti tinggal dibatukkan. Tujuannya tuh seperti itu. Jadi kalau masih anak-anak memang mudah banget kita mau ngebolak-balikin gitu kan, tapi kalau sudah tadi ya, kalau sudah SMA gitu ya, sudah puber gitu kan, untuk memposisikan itu untuk orang tuanya pasti tidak mudah. Sama, latihan ini juga harus dilakukan, jangan menunggu kalau sudah sesak atau sudah batuk gitu loh. Karena teknik melakukannya betul atau tidak itu kan harus dilatih gitu. Jadi kalau nggak pernah latihan, nanti ajalah nunggu batuk deh, nanti baru saya lakukan ini, posisi ini gitu. Nah, sudah benar belum tangan kita melakukan gitu kan ya? Kalau nanti kita nggak tahu benar enggak, enak apa enggak yang dirasain anaknya. Karena sebetulnya meskipun kita nepuk-nepuk, tapi anak itu tidak boleh merasakan sakit. Jadi kalau ditepuk-tepuk tapi anaknya merasakan sakit, berarti itu gerakannya masih salah. Jadi makanya latihan ini juga harus dilakukan. Jangan menunggu sesak atau menunggu kalau sudah batuk. Ini posisi tangannya itu memang seperti cup atau huruf C gitu kan ya. Makanya ini juga ditentukan dulu dahaknya di mana. Tapi kalau misalkan ya di rumah tidak ada stetoskop dan ingin melakukan ya terpaksa sih semua posisi harus dilakukan. Jadi dari posisi telentang, miring, tengkurap, miring yang sisi lainnya, telentang lagi gitu kan. Jadi memang akhirnya jadi semua posisi itu dilakukan. Kita simak ya video berikutnya nih tentang postural drainase. Oke. Kalau tidak mau, kita dari sini. Ini kelihatan pada video anak saya. SMA biasanya mengalami kesulitan untuk mengeluarkan dahak atau lendir karena kelemahan otot pernapasannya. Hal ini bisa kita bantu dengan cara menepuk-nepukkan tangan kita ke badan, ke dada anak kita. Caranya tangan kita itu membentuk seperti cup atau huruf C ya. Jadi jangan lurus, tapi harus seperti cup atau huruf C. Kemudian kita tepukkan di dada depan, atas, tengah, bawah, dada samping, kemudian dada belakang dalam berbagai posisi. Jadi bisa posisi telentang, miring, kemudian posisi tengkurap. Ya. Proses ini kurang lebih ya 10 sampai 15 menit untuk menepukkan tangan kita di dada anak kita. Nah, kita mulai tangannya berbentuk seperti huruf C atau cup. Kemudian yang bergerak adalah pergelangan tangannya, ya. Nah, ini kita tepuk dada bagian atas, ini samping dan tengah, kemudian bawah. Ini baru satu sisi, kemudian sisi yang lain. Tengah, bawah. Nah, ini baru dada depan. Kemudian kita miringkan. Nah, untuk miring kita posisikan tangannya, kemudian kita tepuk. Ini tujuannya untuk melepas dahak yang ada di saluran napas yang kemudian nanti kita bantu keluarkan. Ini baru dada samping, kemudian tengkurap. Kedua lapang paru kanan dan kiri. Kemudian samping sebelah sini lagi. Jadi
Keseluruhan proses ini kurang lebih 10 hingga 15 menit yang bisa dilakukan atau diulang 2 kali sehari. Pilihan posisi yang lain untuk membantu melepaskan dahak dari saluran napas itu posisi kepala lebih rendah daripada badannya. Yang kita persiapkan itu adalah alas, bisa disusun dari bantal, guling, selimut, tetapi kita bentuk ujung sisi satu dan sisi yang lain itu memiliki ketinggian yang berbeda. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini alat peraga, di sini tingginya lebih tinggi daripada sisi yang sebelah sini. Ya, saya memakai boneka ya untuk mempraktekannya. Kita mulai posisikan. Jadi yang sejajar dengan bahu itu ada di ujung yang tinggi. Nah, jadi nanti pasti kepala akan lebih rendah. Nah, seperti ini. Proses yang lain sama. Jadi proses yang lain sama, tetap kita tepuk-tepuk. Punggung kanan, punggung kiri, atas, tengah, bawah. Dengan posisi tangan membentuk tab atau huruf C. Ya, jadi tadi itu salah satu rekan SMA yang ada di Bandung ya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, jadi kalau tadi sudah dilakukan postural drainase atau drainase postural, maka dilanjutkan itu dengan batuk efektif. Gimana cara batuk yang efektif? Jadi tarik napas, kemudian tahan napas, gitu kan? Kemudian dibatukkan. Nah, kalau buat kita itu batuk itu kan kayaknya gampang ya. Wah, batuk itu kan gampang, udah gitu. Jadi karena udah terbiasa, merasa itu mudah. Tapi yang harus diingat, kenapa saya bisa batuk tadi, bisa kenceng gitu kan? Itu karena diawali selalu dengan ambil napas dulu. Ya. Jadi tadi saya bisa kenceng karena saya ambil napas dulu. Kalau saya nggak ambil napas, maksudnya kalau saya nggak ambil napas dulu gitu kan, kemampuan batuk saya tidak akan sekencang tadi. Contoh, saya nggak akan ambil napas ya, saya buang napas. Beda kan batuknya ya. Jadi kalau tadi saya ambil napas dulu, batuknya bisa kencang, tapi ketika saya tidak ambil napas, tidak memasukkan udara, saya nggak bisa batuk yang kencang. Nggak bisa. Ya. Jadi harus didahului dengan pakai ambubek tadi, air stacking bisa, atau pakai napas kodok bisa, karena tujuannya adalah untuk memasukkan udara sebanyak-banyaknya, tahan napas, baru setelah itu dibatukkan atau nanti didorong di bagian perut. Yang penting lagi itu jangan dilakukan 1-2 jam setelah makan. Selain tadi ya, kalau habis makan terus pakai ambubek itu kan, kalau ada udara yang masuk ke lambung itu bikin tambah kenyang, bisa jadi mual. Kemudian kalau batuk efektif ini kan juga didorong di bagian perut gitu kan. Nah, itu juga nanti malah bisa muntah. Jadi harus sejam atau 2 jam setelah makan. Ini juga ada videonya. Yang berikutnya adalah teknik untuk mengeluarkan dahak setelah tadi dilepaskan dengan ditepuk-tepuk. Langkah pertama adalah mengambil napas. Jadi kita bantu anaknya mengambil napas dengan ambubek ini. Prosesnya sama seperti yang tadi. Kemudian saat buang napas, itu beda kalau tadi memang untuk latihan adalah buang napas. Tapi saat untuk mengeluarkan dahak, kita minta tolong dibatukkan ya, gitu. Batuk, kita bantu dorong. Posisi tangan ada di sini. Jadi jari telunjuk kita itu kita susuri
tulang rusuk paling bawah kita letakkan di sini. Kemudian ibu jari ini kita letakkan di ulu hati. Nah, begitu juga dengan tangan yang satunya, kita telusuri tulang rusuk dan sini. Jadi nanti setelah napas, tahan, batuk, ini kita bantu dorong. Jadi arah dorongannya juga ke bawah dan ke atas. Nah, seperti itu. Kita mulai ya urutan untuk membantu mengeluarkan dahak atau lendir. Sudah siap, Mas? Oke. Ambil napas, tahan, ambil napas, tahan, ambil napas, tahan, batuk. Kita ulang sekali lagi bagaimana urutan melakukannya. Oke. Ambil napas, tahan, ambil napas, tahan, ambil napas, tahan, batuk. Nah, ini latihan untuk mengeluarkan dahak atau lendir sehingga napas menjadi lebih lega. Latihan batuk untuk mengeluarkan dahak pada penderita spinal muscular atrophy juga bisa dilakukan dengan posisi duduk selain posisi berbaring. Kita coba ya. Bisa kita mulai, Mas? Oke. Ambil napas, tahan, ambil napas, tahan, ambil napas, tahan, batuk. Demikian cara melakukan batuk yang efektif untuk penderita SMA. Latihan pernapasan ini yang menggunakan AmbuBag dapat dilakukan 2-3 kali sehari. Kemudian jika mengalami batuk atau ingin mengeluarkan dahak, dapat melakukan batuk dengan dibantu tadi didorong bagian perut, dorong dengan ke atas sehingga dahak bisa keluar. Semoga video tutorial latihan pernapasan ini dapat membantu penderita spinal muscular atrophy dan meningkatkan kualitas hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi ya video video pernapasannya. Jadi yang ingin sebagai penutup gitu, sebelum penutup, ini ada alat-alat sebetulnya yang memang diperlukan untuk melakukan evaluasi gitu kan, evaluasi pada anak SMA. Ada AmbuBag. Ini alat untuk mengukur kekuatan otot napas karena kan diharapkan dengan dilatih maka kekuatan otot napasnya itu bisa dijaga. Jangan sampai kekuatan otot napasnya itu turun. Karena kalau turun itu nanti rentan terjadi infeksi saluran napas. Ini untuk mengukur kemampuan batuk dan yang kecil ini pasti sudah tidak asing lagi, yaitu pulse oximetry. Ini video-video yang saya kumpulkan gitu ya, jadi sebelum pandemi tentu saja ini acara di Bandung, kita ada gathering melihat bulan gitu, jadi ini Ibu Afifah gitu kan yang punya teleskop untuk bisa melihat bulan, jadi anak-anak pada excited. Kemudian ini ada acara SMA dan DMD. Ini salah satu anggota komunitas waktu itu mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Korea gitu ya, untuk di-assess di sana dan diberikan alat bantu napas. Alat bantu napas dalam arti bukan yang invasif ya, jadi cuma pakai masker aja. Kemudian ini tepat 1 tahun yang lalu saya bertemu juga dengan Dr. Dian yang ganteng itu di Jakarta, di Kemenkes, dan dengan Ibu Silvi dan Mbak Lydia. Nanti Mbak Lydia juga akan menyampaikan sharing pengalaman beliau.
terima kasih. Ini dari saya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat semua ya. Paling tidak mengenal SMA itu apa, bagaimana hidup bersama SMA gitu kan, baru harus melatih napasnya seperti apa gitu kan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dokter Dian. Nah, pastinya tadi kita sudah mendapat banyak sekali nih insight-insight baru dari Dokter Dian. Seperti bagaimana merawat anak SMA, pernafasan dan saturasi, ambubek, hingga batuk efektif nih. Nah, tapi tenang aja buat teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, masih bingung atau masih penasaran, silahkan untuk bertanya pada sesi tanya jawab. Jadi silakan untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand ataupun bisa mengirim private chat kepada saya. Baik, terima kasih. Saya persilahkan sekali lagi untuk teman-teman peserta di sini yang ingin bertanya, dipersilahkan. Sekali lagi dipersilahkan untuk raise hand ataupun juga mengirim chat di Zoom. Oke, mungkin sambil menunggu dokter, saya pribadi ada pertanyaan ini buat dokter. Nah, mungkin menurut dokter apa tujuan utama nih dari materi yang telah disampaikan hari ini? Tujuan utamanya? Baik, terima kasih ya Atalia. Tujuan utamanya adalah jadi workshop ini sebelumnya juga waktu sebelum pandemi gitu kan ya sudah pernah dilakukan workshop tentang latihan napas gitu kan. Cuman ini refreshing lagi karena apalagi kan pandemi kan nggak mungkin ya kita mau ketemu, apalagi pemakaian ambubek tadi ya juga aerosol generating procedure gitu kan. Ini refreshing, kemudian juga mengingat kembali bahwa latihan napas itu penting. Karena tadi kalau nggak dilatih nanti paru-parunya mengkeret, paru-parunya nggak akan mengembang gitu loh. Kalau paru-paru nggak akan mengembang, paru-parunya kecil gitu kan kayak tadi pasti kemampuan batuknya juga makin melemah gitu loh. Ketika kemampuan batuk melemah, ada dahak sedikit di dalam saluran napas itu jadi susah dikeluarkan. Kalau susah dikeluarkan itu kan nanti menumpuk jadi sesak napas, kemudian bisa jadi infeksi gitu kan. Jadi muncullah masalah pernapasan. Makanya memang betul mencegah itu lebih baik daripada mengobati begitu. Terima kasih banyak Dokter Dian atas penjelasan lengkapnya. Dan mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Mungkin apa sih yang membuat oh baik, ini udah ada yang raise hand nih. Silakan kepada Kak Ilham Wibisono, dipersilakan. Ya, halo, selamat siang Dokter Dian. Selamat siang Mas Ilham. Ya, jadi dokter, saya ada pertanyaan. Mohon saran untuk fisioterapi, mungkin ada yang khusus untuk spinal muscular atrophy yang untuk mempertahankan kekuatan otot. Nah, terus kan tadi juga dibilang ya dok soal pneumotoraks. Nah, saya udah mengalami pneumotoraks 2 kali. Apakah pengidap SMA ini lebih rentan alami pneumotoraks ya dok? Terima kasih. Baik, makasih Mas Ilham. Memang pertanyaannya tuh berbobot banget ya. Jadi saya juga menjawabnya nih baik begini Mas Ilham. Jadi pneumotoraks itu memang kan macam-macam ya jenisnya ya Mas ya. Ada yang memang muncul karena infeksi atau bahkan yang kalau istilah kami itu unknown gitu ya, tidak diketahui lah ya penyebabnya gitu kan ya, unknown. Nah, sebetulnya SMA itu tidak rentan untuk pneumotoraks ya. Nah, jadi kalau penyebab Mas Ilham apa itu, nah itu saya yang kurang tahu. Tapi biasanya sih pneumotoraks itu pun juga kan ada caranya kan mengobatinya, dan kemudian nanti kan sudah tidak ada lagi gitu kan. Kalaupun tadi misalkan karena infeksi ya berarti kan
harus dicegah infeksinya begitu. Kalau itu unknown gitu kan, berarti harus dicari tahu atau memang betul-betul unknown karena kan sempat berulang ya Mas ya, sempat 2 kali ya Mas ya. Iya, betul-betul unknown terakhir, Dok. Nah, terus gimana latihannya gitu kan? Yang paling aman kalau tidak bisa dengan ambu bag ya berarti ya karena kan unknown tadi ya kalau yang Mas Ilham takutnya dengan ambu bag nanti malah karena kan unknown tadi ya tidak tahu. Jadi sebaiknya pakai yang napas kodok Mas. Napas kodok atau kalau di masa COVID ini breath stacking ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengembangkan paru-paru gitu ya. Bentar. Jadi caranya memang ambil napas dalam bertahap, tapi bukan langsung full dalam, enggak. Jadi ambil napasnya, tangan saya kelihatan enggak ya? Bentar ya, saya ganjel dulu duduk saya biar kelihatan. Nah, jadi tangannya taruh di dada nih, supaya tahu yang kita lakukan benar apa enggak gitu kan. Jadi ambil napas sedikit, tahan. Ambil napas lagi sedikit, tahan. Ambil napas lagi sedikit, tahan. 5 hitungan, kemudian buang. Jadi sampai paru-parunya ngembang. Ya, contoh ya. Gitu, Mas. Jadi buat Mas Ilham berarti nggak pakai ambu bag. Ya, tapi dengan napas dalam bertahap. Tadi sedikit tahan gitu ya. Nanti dihembusin. Tujuannya adalah untuk mengembangkan paru-paru. Begitu Mas Ilham. Oke, terima kasih Dr. Dian. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Dr. Dian sudah menjawab pertanyaannya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebenarnya terima kasih banyak juga kepada Kak Ilham tadi yang sudah bertanya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya untuk latihan pernafasan pada bayi dengan ambu bag? Karena bayi mungkin belum paham caranya menahan nafas dan batuk sesuai dengan arahan. Oh, baik. Bayinya umur berapa? Jadi ini bayi yang dengan SMA, begitu. Kalau dengan SMA, menggunakan ambu bag itu pun ukurannya ada, ini saya asumsikan ya bayi, karena namanya Abiyu jadi Bayu. Ya Mas Abiyu ya. Udah sehat Mas? Mohon maaf dokter. Alhamdulillah enakan. Oke, ya. Jadi kalau bayi gitu kan, itu ukuran ambu bagnya juga khusus, begitu, ya kan? Terus memang dia tidak akan menahan, ya karena kan tidak bisa kita perintah gitu loh. Tapi kita jadi mengikuti ritme napasnya. Cuman memang kalau pada bayi itu frekuensi napasnya itu lebih lebih banyak ya. Kan kalau dewasa gitu ya, dewasa jadi umur berapa? Umur anak-anak itu kan sampai 18 tahun. Tapi ya biasanya sih kalau udah 8 tahun ke atas itu frekuensi napas itu kan normalnya itu sampai 20 kali per menit gitu loh. Tapi kalau pada bayi itu kan bisa sampai 40 kali per menit. Pada bayi ya, kurang dari 1 tahun. Nanti 1 tahun sampai 2 tahun tuh ada range-nya lagi, 30 kali per menit kalau nggak salah ya. Mungkin Dokter Dian lebih ahlinya gitu ya. Nah, kalau SMA tipe 1 biasanya sih sudah nggak pakai ambu bag ya, karena begitu lahir kemudian tahu floppy, lemes gitu kan. Kemudian kalau memang dia ada masalah di pernapasannya, memang terkadang langsung pasang ventilator, Mas. Tapi kalau tipe 2 gitu kan, artinya berarti dia udah nggak bayi lagi, itu umur 6 bulan, 8 bulan, itu masih bisa kita bantu. Cuman memang kita yang jadi menyesuaikan dengan pola napas anaknya. Bukan bukan anaknya yang diminta, enggak, karena kan nggak bisa ya kalau pada bayi. Gitu, Mas. Baik, terima kasih banyak kepada Dokter Dian. Semoga menjawab juga. Dan mungkin ada pertanyaan terakhir nih, Dokter.
Halo Dokter Dian Martasari, saya mau bertanya. Saya kemarin sakit batuk dan saya mencoba untuk menggunakan Ambubeg. Ada saran atau tidak untuk dapat menghirup dan menahan udara dari Ambubeg? Karena saya masih kesusahan di situ. Baik, terima kasih dokter. Baik, makasih. Jadi harus latihan memang Mas Abiu, jadi nggak bisa harus nunggu sakit dulu baru pakai Ambubeg gitu loh. Jadi kita juga saya nahan napas 5 hitungan itu juga kan sekarang bisa. Awalnya juga kan nggak bisa ya, mungkin hanya 3 hitungan gitu. Jadi nggak harus 5 hitungan kok Mas gitu nahan napasnya. Jadi memang bertahap semampunya dulu. Nanti dengan sering latihan, pasti akan kemampuan menahannya itu akan lebih besar durasinya ya maksudnya. Tapi kita juga tahan napasnya nggak akan lama kok, hanya 5 hitungan, 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya Dokter Dian. Dan terima kasih juga atas pertanyaannya Kak Abiu. Nah ini mohon maaf karena waktu Q&A-nya sudah habis nih. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan personal, mungkin dapat diteruskan pada nantinya.